Kang Luki, Anda ini saya sumpah loh, pakai Quran. Pak, Bapak ingat nggak teks sumpahnya seperti apa? Jadi saya dilantik untuk sebagai wakil bupati, Pak. Bukan sebagai tukang ketik. Soalnya saya tahu bahwa kepala desa aja ada tukang ketiknya, juru tulis. Nah, sekarang kalau wakil bupati tidak punya tukang ketik, terus bagaimana kan gitu loh. Saya Ya, juga jadi bingung sebenarnya. apakah Ya, Abang tidak pernah bertemu empat mata dengan Bu Nina untuk ngobrolin hal ini, Bang? Bang, pernah bertemu bulan empat mata Februari curhatan tahun gitu, lalu. Bang? Empat mata bulan Februari tahun lalu. Gimana apa maunya? Mau saya ya sesuai dengan apa yang seharusnya kita cita-citakan awal. Kalau kita mau bangun sama-sama, ayo kita bangun sama-sama. Makan minum 483 juta, emang saya makan berlian. Yang lainnya mulia, yang lainnya istimewa, yang lainnya setengah malaikat, silahkan. Saya orang bodoh, orang tolol, dan saya tidak mau digaji oleh rakyat kalau rakyatnya menderita. Dan saya ini mewah-mewahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Jagat pemberitaan akhir-akhir ini diwarnai oleh berita mengenai permohonan pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu Provinsi Jawa Barat, Bang Luki Hakim. Dan tadi Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, setelah bertemu dengan Bupati Indramayu Nina Agustina, menyatakan dengan sangat terpaksa merestui pengunduran diri dari Bang Luki Hakim. Dan telah bersama dengan saya Bang Luki Hakim. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semuanya yang hadir di Zoom meeting ini. Iya, terima kasih, Bang. Bang, bisa dikomentari, Bang, mengenai penjelasan dari Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil, yang barusan dirilis mengenai pernyataan bahwa beliau dengan sangat terpaksa menyetujui permohonan pengunduran diri Abang dan akan melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Bang. Silakan, Bang. Iya, jadi memang sebenarnya beberapa waktu lalu setelah pengunduran diri saya yang saya kirimkan melalui surat, Ya, saya antarkan ke DPRD Kabupaten Indramayu dan seterusnya ke semuanya. Lalu saya dicari oleh Pak Gubernur dan akhirnya kita bisa bertemu di ya, Jakarta, dan dalam percakapan saya dengan Pak Gubernur tentunya Pak Gubernur menyayangkan kenapa harus seperti ini. Lalu saya menjelaskan alasannya, lalu Pak Gubernur bilang, bagaimana kalau ada solusi? Nah, kalau ada ya, solusi itu yang terbaik, solusi kan dari sebuah permasalahan kan. Lalu ya, Pak Gubernur bilang bahwa nanti akan kita cari potensi solusi, lalu akan saya kabarin secepatnya. Ya sudah, ya, kalau memang ada solusi kan memang kita tidak cari masalah, kita cari solusi. Ketika ada suatu permasalahan tidak ada solusinya, maka solusi versi saya adalah mengundurkan diri, versi saya. ya, Lalu versi Pak Gubernur bukan seperti itu. Lalu beliau menawarkan solusinya. Dan tadi saya ditelepon langsung oleh Pak Gubernur dan menyatakan ya. bahwa sudah kita coba cari solusinya tapi ternyata belum ketemu titik, maka dengan berat hati saya merestui pengunduran diri Wakil Bupati Indramayu. Saya bilang, terima kasih Pak Gubernur sudah mengusahakan solusinya, apapun itu saya hargai dan saya tetap menunggu prosesnya, kan gitu. Prosesnya Ya. seperti apa ya saya serahkan kepada beliau, gitu. Ya, ya, Bang. Sebenarnya bisa nggak Abang ceritakan sejak kapan sih komunikasi dan hubungan dengan Bu Nina Agustina ini nggak bagus dengan Abang, atau hambatan komunikasi itu terjadi sejak kapan, Bang? Sebenarnya ini bukan tentang hubungan yang tidak baik ataupun baik. Jadi itu menjadi dinamika politik lah. Dan hubungan saya Ya, sama Bupati sejauh ya, ini baik secara personal. Tapi kalau dilihat oleh sistem pemerintahan yang dimana itu dibaca oleh anggota Dewan DPRD, jadi ini kan bukan rumor, ini bukan gosip, tapi menjadi satu nota resmi DPRD Kabupaten Indramayu telah melakukan interpelasi.
Ya, beberapa mungkin tahun lalu lah, tahun lalu. ya, Dan di interpelasi itu ada beberapa materi yang dipertanyakan. Yang pertama tentang bagaimana tentang visi dan misinya yang capaiannya, lalu ada beberapa kebijakan dari Bupati Indramayu, dan kembali yang terakhirnya adalah tentang tidak diberdayakannya wakil bupati. Itu berarti ya, sebuah fakta hukum ya tentang hal itu. ya. Lalu jawaban bupati yang saya ingat, yang saya baca, bahwa akan ada perbaikan dari itu semua. Lalu masyarakat diwakili oleh DPRD menyatakan kembali, memanggil saya, konteksnya dalam rapat dengar pendapat 5 bulan yang lalu. Lalu ditanyakan kembali oleh fraksi-fraksi, bahkan ada fraksi Golkar, PKB, dan semuanya menanyakan apa kinerja wakil bupati. Saya bilang kalau kinerja saya mesti tanya sama kepada bupati, karena menurut undang-undang wakil bupati bertanggung jawab kepada bupati, bukan kepada DPR. Jadi kalau memang Bapak ingin tahu saya kerjanya seperti apa, silakan tanya ke bupati. Lalu dia bilang, bagaimana tentang foto-foto yang tidak ada di seluruh Indramayu kecuali di gedung DPRD? Bagaimana tentang kewenangan dan lain-lain? Saya pikir bahwa itu adalah urusan internal bupati dan wakil bupati. Tapi kalau Bapak melihat tidak ada foto saya, ya jangan tanya sama saya, karena saya bukan tukang pasang foto. Saya nggak tahu anggarannya seperti Iya, apa. iya, Malah iya. saya balik bertanya kepada DPRD pada saat itu, Pak DPRD, apakah dianggarkan untuk wakil bupati bekerja? Konteksnya tentang eh, ajudan, protokoler, Satpol PP, Aspri. Dianggarkan tidak, Pak. Karena tadi ada sempat salah satu anggota dewan yang nanya apa kerja saya balikin tanya, Hmm. Anda meminta saya untuk masak misalnya kan gitu. Tapi Anda tidak memberikan peralatan untuk masak, tidak diberikan bahannya untuk masak. Lalu Anda nanya sama saya, mana masakannya? Ya, Itu menjadi salah satu analogi yang membingungkan bagi saya. Walaupun saya tidak menjawab apa kerja saya, karena itu urusannya sama bupati. Nah, ya. lalu ditanya hubungan saya sama bupati. Kalau hubungan saya sama bupati as a personal, baik. Lalu ada ketua fraksi Golkar menaikkan, sudah jangan berbelit-belit. Waktu itu Pak Muhaimin bilang, menurut Hmm. Anda hubungan antara bupati dan wakil bupati itu sedang baik-baik saja atau tidak? Lalu saya mengatakan, kalau hubungan wakil bupati dan bupati konteksnya dalam proses pemerintahan tidak baik. Kenapa? Saya bilang, saya balikin lagi. Bukankah di DPRD ini sering ketika tidak dihadiri oleh bupati, tapi tidak menugaskan wakil bupati? Jadi jangan Ya. menanyakan sesuatu yang sebenarnya Anda sudah tahu jawabannya. Tapi kalau Anda ingin saya mendeklarasikan statement bahwa ada ketidakharmonisan konteksnya bupati dan wakil bupati dalam kenegaraan, ya iya, karena sudah jelas. Anda kemarin lihat sendiri, saya bilang itu. Ketika ada rapat paripurna dan bupati tidak hadir, yang duduk di meja bupati itu bukan wakil bupati, tapi sekda. Saya mau nanya lagi, apakah aturannya seperti itu? Setahu saya, tidak seperti itu. Lalu dalam beberapa rapat-rapat yang lain ya, seperti ketika ulang tahun Kabupaten Indramayu misalnya, apakah memang wakil bupati duduknya di bawah bersama penonton atau di atas? Saya bertanya. Jadi Anda yang menjawab sebenarnya, jangan dibalikin ke saya. Sampai akhirnya salah satu wakil ketua DPRD yang bernama Pak Sirojudin, sahabat saya, mengatakan, sudah begini saja. Saya sebagai partai pengusung akan mendamaikan. Saya balikin tanya, memangnya yang ribut siapa? Sudah, siap tidak wakil bupati untuk dipertemukan dengan bupati? Ya pasti siap. Lah wong saya standby 24 jam kok. Karena saya akan bekerja berdasarkan nota kedinasan, dalam artian konteksnya disposisi. Dan tidak ada satupun disposisi yang tidak saya lakukan. Semua saya lakukan. Ya. Hmm. Jadi saya menunggu nih. Sebenarnya saya masih menunggu dari udah 6 bulan ini, yang katanya PDI Perjuangan konteksnya di sini adalah Pak Sirojudin sebagai ketua partai juga. Dan itu bisa dilihat ya. Semua itu ada rekam jejak digitalnya bahwa akan mempertemukan, akan memediasikan atau apa. Sampai sudah 6 bulan ya tidak ada apapun. Hmm. Terlepas dari itu, tadi kan pertanyaannya ada apa hubungannya antara wakil bupati dan Ya. bupati tentang keharmonisan. Itu yang bisa saya jelaskan. Tapi sebenarnya pengunduran diri saya ini bukan cuma tentang hal itu mungkin menjadi salah satu variabel. Ya. Yang saya katakan bahwa jelas tertera di tulisan surat itu bahwa saya mundur karena ketidakmampuan saya dalam mengemban amanah. Amanah yang mana? Amanah mencapai visi misi yang tertuang ketika proses pilkada, karena ada 99 visi misi.
Bagi saya, itu tidak bisa saya lakukan. Kalau ditanya kenapa, ya karena saya tidak punya kewenangan, tidak mendapatkan delegasi kewenangan. Saya tidak bilang bahwa Indramayu mendapatkan kegagalan akan hal itu. Itu konteksnya pemerintahan, silahkan diaudit oleh masyarakat melalui DPRD dan lain-lain. Tapi saya menyatakan saya tidak mampu mengemban amanah karena tidak tercapai visi misi versi yang diamanahkan kepada saya sebagai wakil bupati. Daripada berpolemik dan menyalahkan kegelapan, saya pikir yang terbaik adalah saya mengundurkan diri karena memang ternyata saya tidak mampu, tidak memiliki tools untuk itu. Seperti walaupun saya tahu kewenangan wakil bupati dan kewenangan wakil wali kota semua diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 dan seterusnya. Ya, Jadi kalau tugas bupati itu ada sekitar A, B, C sampai J kalau nggak salah, J atau H atau apa. Sementara tugas wakil bupati atau wakil wali kota adalah membantu bupati dalam mengemban tugas atau mewakili bila mana bupati berhalangan hadir dan akan menjalankan perintah bila mana diperintahkan. Nah, kalau bupatinya ada, berarti kan saya tidak perlu tidak bertugas. Kalau bupati tidak mendelegasikan, maka saya tidak bisa bekerja. Kalau bupatinya tidak berhalangan, maka saya tidak bekerja. Artinya konteksnya kan menunggu nih, menunggu. Sambil ya, menunggu ada namanya fungsi yang melekat, yaitu fungsi pengawasan. Itu sebabnya saya melakukan fungsi pengawasan terus. Hasil pengawasan saya sudah banyak sekali, tapi tidak bisa saya laporkan karena tidak punya ajudan, tidak punya tukang ketik. Kemarin Pak Gubernur bilang begini sama saya, Kang Luki, Anda ini saya sumpah loh, pakai Quran, ya, sumpah Quran, dan Anda bersumpah. Betul Pak. Lalu sekarang Anda mau mundur bagaimana? Pak, Bapak ingat nggak teks sumpahnya seperti apa? Paling tidak begini, Pak Gubernur menyumpah saya untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Indramayu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi saya dilantik untuk sebagai wakil bupati, Pak, bukan sebagai tukang ketik, bukan sebagai ya, tukang pencatat. Bagaimana saya bisa bekerja kalau saya tidak punya tukang ketik dan tukang pencatat? Itu yang membuat membuat saya melaksanakan fungsi wakil bupati, iya mau, tapi bagaimana caranya? Karena tidak ada alatnya kan gitu. Dan saya konteksnya adalah saya ini mundur secara personal karena janji yang keluar dari lisan saya tentang 99 hmm, janji itu. Jadi ketika misalnya itu tidak tercapai versi saya punya hak untuk mundur. Kenapa? Saya lihat sampai saat ini masyarakat yang menagih janji kepada saya, bagaimana tentang 1.500 kilometer jalanan yang sudah pasti bisa kita lihat tidak sampai segitu dan jauh dari situ. Bagaimana tentang 1.000 embung, bagaimana tentang sekolah bola, bagaimana tentang lapangan bola di setiap desa, bagaimana tentang menggaji imam masjid. Ini para imam masjid dan para kiai tanya sama saya, Anda berjanji dan janji itu akan ditagih di akhirat nanti bahwa Anda akan menggaji imam masjid, imam musola senilai 1 juta, bahkan berjanji untuk memberikan honorer guru senilai 1.600.000 ya, di antara 6.000. Jadi artinya saya kewalahan. Bagaimana ya. saya bisa melakukan kinerja itu kalau tidak ada tools-nya? Itu yang membuat akhirnya daripada saya menyalahkan langit dan bumi, ya sudah saya salahkan diri saya sendiri dan saya mengundurkan diri. Jadi sebenarnya Ya, saya tidak melihat ada hal yang menyalahkan satu sama lain, jadi ini semua saya tanggung sendiri. Segala janji yang keluar dari mulut saya, walaupun waktu itu adalah paslon, saya emban sendiri untuk saya tanggung ini. Memangnya mundur ini baik buat saya? Ini juga ya, buruk buat saya, artinya ini saya ambil resiko, tapi ini sudah bulat bahwa yang terbaik, walaupun ini buruk, tapi terbaik dari yang ya. pilihan yang buruk lain adalah saya mengundurkan diri. Kang, sejak kapan Anda merasa tidak difungsikan oleh Bupati, Kang? DPRD saja sudah merasakan itu tahun lalu. Oh, tahun lalu. Interpelasi, ini fakta. DPRD tahun lalu itu sudah melakukan interpelasi. Nah, interpelasi tahun lalu kan berarti sebenarnya diamati dari beberapa bulan sebelumnya. Saya Ya, baru menjabat 2 tahun. Kalau tahun ya, lalu saja DPRD sudah melakukan interpelasi, artinya jauh-jauh beberapa bulan sudah seperti itu. Nah, ya, kalau Bapak bertanya kapan saya merasakan, sebenarnya saya merasakan itu tidak kontan atau sekonyong-konyong. Artinya saya merasa ya. bahwa ada beberapa, eee, apa, alat-alat kerja saya yang mulai tidak ada. Itu membuat saya akhirnya menjadi, eee, invalid, semacam kayak tidak bisa berbuat untuk Tidak punya memegang. tangan dan kaki ya, Bang? Betul, tapi kan pelan-pelan karena waktu itu saya tahu ada ajudannya 2,
ajudannya tidak ada satu. Aspri tidak ada satu, akhirnya tinggal sisa satu ajudan, satu Aspri. Ya sudah saya mencoba bekerja dengan itu. Lalu tiba-tiba ajudannya katanya jadi lurah atau apa. Ya nggak apa-apa, saya juga senang kalau ada ajudannya jadi lurah, mau jadi presiden sekalipun atau mau jadi sekretaris PBB juga silakan. Tapi artinya kan harus ada penggantinya kan. Dan Ya, penggantinya kalau mau anak IPDN, apapun ENNN, apapun itu, ya nggak masalah. Mau tukang ketik camat apa, diambil dari anak magang juga nggak apa-apa. Soalnya saya tahu bahwa kepala desa aja ada tukang ketiknya, juru tulis. Kepala desa aja ada orang untuk nyatet kalau ada orang ngurus. Nah, sekarang kalau wakil bupati tidak punya tukang ketik, terus bagaimana kan gitu loh. Saya ya, juga jadi bingung sebenarnya. ya. Bang, bisa cerita nggak awal mulanya Abang bisa berpasangan dengan Bu Nina Agustina dalam pilkada tahun 2019 yang lalu gimana Bang ceritanya Bang? Itu peristiwa politik ya, saya rasa di mana-mana sama bahwa tidak memungkinkan satu partai politik kalau tidak sampai 10 kursi untuk maju sendiri. Kayak misalnya kita lihat Ya, Golkar bisa maju sendiri karena punya ya, 22. Nah, ketika PDI Perjuangan punya 7 dan Gerindra punya 6, Nasdem 1, maka koalisi. Nah, dari koalisi itu PDI mengajukan Mbak Nina dan dari Gerindra dan Nasdem itu mengajukan saya. Artinya kan kita berkoalisi. Tentu secara personal ya kita baik lah kan, kita juga nggak cakar-cakaran kan, hubungan juga kata-katanya juga saling sopan satu sama lain. ya, Jadi kita berjalan kan gitu, dengan tentu ada beberapa agreement. Kalau kita bicara agreement ya, bahwa agreement adalah ya, kita akan membangun sama-sama. Sama-sama membangun bukan? Kan gitu. Lalu ketika sudah berjalan, bicara tupoksinya. Kalau bicara tupoksinya, ya saya pun setuju. Tupoksinya adalah wakil bupati ya seperti saya ini. Wakil bupati seluruh Indonesia dan seluruh wakil wali kota seluruh Indonesia, tupoksinya juga sama, yaitu membantu bupati kalau diminta, ya, akan membantu bupati kalau diminta membantu, akan melaksanakan tugas kalau dapat disposisi, akan bisa eksis kalau bupatinya tidak ada. Itu tupoksinya. Beda ya, dengan akan membangun sama-sama. Itu sudah ada perbedaan. Tapi saya pikir ya sudah tidak apa-apa kalau memang kembali tupoksinya. Sudah tupoksinya wakil bupati sebagai apa? Ya sudah saya terima. Tapi ketika ada hal-hal yang di luar peraturan yang terjadi, misalnya saya nggak tahu nih, mungkin teman-temannya di sini bisa, mungkin Bapak juga bisa membantu. Sebenarnya protokoler ataupun ajudan atau aspri itu diatur oleh personal secara pemikiran ngawur-ngawur atau memang ada aturannya yang mengatur itu gitu. Dan kalau ada, ya, tolong peraturannya seperti apa dan bagaimana konteksnya. Jadi apa? Apakah itu adalah kewenangan murni atau memang itu sudah protapnya? Itu nanti kita ya, sama-sama kaji kan gitu. Artinya apa? Jadi perkenalan itu semua berjalan baik dan semuanya berjalan sesuai dengan yang semestinya, yaitu sama-sama membangun. Tapi ketika ditarik menjadi ranah bahwa kembali ke voksi masing-masing, ya pun saya diam dan memang saya menyetujui. Kenapa tidak? Karena ini sesuai dengan undang-undang. Kalau mau kita kita apa ajukan judicial review aja ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah undang-undang ya kan. Tapi konteks ketika janji bersama kepada masyarakat itu kan konteks pribadi. Ketika kampanye, saya berani, insya Allah saya berani berani diaudit lah istilahnya, menantang ya, bahwa ada tidak apa kandidat lain yang mendatangi seluruh seluruh desa di Indramayu sudah saya datangi. Saya ada 860 titik yang saya datangi. Dan datang itu kan saya bukan cuma nyanyi-nyanyi, saya kan berjanji. Jadi ada 860 titik yang saya sudah berjanji dan janji itu kan akan ditagih ke saya. Walaupun mungkin di dunia saya bisa berkelit, tapi di akhirat tidak bisa berkelit. Itu ya, sebabnya saya merasa bahwa saya di posisi yang terjepit, berjanji berdasarkan visi misi, tapi pada kenyataannya saya tidak memiliki alat untuk berbuat. Apakah Anda tidak tahu tupoksinya wakil bupati itu sesuai dengan undang-undang? Saya tahu. Undang-Undang nomor 23 saya tahu. Saya mantan anggota DPR RI. Tapi bukankah dulu bicara bahwa kita akan sama-sama membangun? Tapi ketika ya, sudah ditarik ke ranah kembali ke voksi masing-masing, ya sudah berarti saya diam. Tapi diam pun masih diambil juga alat-alat untuk kerja saya, sehingga saya tidak bisa melakukan fungsi pengawasan. Kan seperti itu. Dan ini kan tidak bisa saya bohong, Pak. Kalau bohong ya, ini kan merupakan suatu kebohongan publik, saya bisa kena pidana penyebar hoax. Kan ya. gitu. Ya, Bang, apakah Ya. Abang tidak pernah
bertemu empat mata dengan Bu Nina untuk ngobrolin hal ini, Bang? Pernah Bertemu bulan empat mata Februari curhatan tahun gitu, lalu. Bang? Empat mata bulan Februari tahun lalu. Hmm. Bupati bilang, ayo Mas, bagaimana kita sama-sama membangun Indramayu tidak? Ya tentu saja, ini kan obrolan tahun yang lalunya lagi. Memang membangun. Ya, Lalu gimana, apa maunya? Mau saya ya sesuai dengan apa yang seharusnya kita cita-citakan awal. Kalau kita mau bangun sama-sama, ayo kita bangun sama-sama. Kalau misalnya kembali ke porsinya masing-masing, ya pun tidak apa-apa. Anda sudah bagus dengan Anda yang lakukan. Walaupun saya jadi terlihat tidak bagus, tidak apa-apa, akan saya tanggung ini semua. Akan saya tanggung ini semua. Beban moral ini akan saya tanggung tentunya ketika Anda memiliki segala kemewahan dalam konteks kekuasaan kewenangan, tidak apa-apa. Saya tidak memiliki kewenangan pun tidak apa-apa. Tapi tolong janji-janji kita yang dulu kepada masyarakat ya, minimal terpenuhi. Nggak usahlah setengahnya, terlalu hebat. Kita bicara 10% saja, saya rasa itu masyarakat akan puas. ya, Kenyataannya, saya punya media sosial dan saya sering dalam pergaulan sehari saya turun ke Indramayu. Masyarakat menagih saya bertubi-tubi. Dan saya ya, sangat malu seperti tidak punya harga diri ketika waktu itu saya berjanji ini dan itu tiba-tiba tidak terpenuhi sama sekali. Bahkan saya tidak punya alasan untuk ngeles. Misalnya alasan untuk ngeles misalnya, ya udah nanti tolong tanya sama kepala dinas ya, ajudan tolong catat. Saya bahkan tidak punya itu. Jadi benar-benar saya didorong ke lubang sumur, nggak dikasih pelampung gitu. Mau nggak mau saya harus ya, berenang gitu. ya, Artinya bahwa sudah bicara empat mata dan bupati bilang ya ayo kita bangun sama-sama. Ya ayo. Terus maunya apa? Ya sudah kita 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 tepati janji kita saja sudah, sesimpel itu. Jangan ya, pikirkan tentang saya, bahkan mungkin bupati pernah bilang, terus maunya nggak mau katanya, wagubnya nggak mau apa-apa, ya memang saya nggak mau apa-apa, saya nggak perlu kemewahan apapun, nggak masalah gitu loh. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah bukan orang susah, tapi konteksnya banyak orang susah di Indramayu, ayo kita sama-sama kerja yuk gitu loh. Dan saya rasa sebenarnya mungkin bupati bekerja, tapi itu bupati kan, lah saya ketika sudah berjanji sama masyarakat, bagaimana saya menghadapi masyarakat yang ini kan gitu. ya. Bang, kalau nggak salah menurut Bu Bupati komunikasi dengan Abang tuh terputus sekitar setahun yang lalu ya Bang. Mulai bulan Ya. Februari tahun lalu itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Benarkah Bang? Nah, ini adalah satu hal yang bagus sekali. Dalam 1 tahun terakhir, apakah DPRD tidak melakukan rapat paripurna? Ada kan rapatnya? Apakah bupati Ya, selalu datang setiap saat? Tidak, bupati sering tidak datang. Lalu pertanyaannya, kenapa tidak wakil bupati yang ditugaskan? Kenapa menugaskan ya, sekda? Jadi sebenarnya kalau bicara bahwa komunikasi terakhir Februari betul, tapi sebenarnya secara ketugasan itu sebenarnya bisa juga dilakukan didelegasikan kepada saya. Walaupun itu adalah kewenangan bupati, saya paham, tapi artinya bahwa komunikasi ini sebenarnya bisa saja dijalin karena saya tidak mungkin bisa menolak undangan hmm, tugas dari bupati. Karena kalau saya menolak itu yang saya hadapi adalah undang-undang. Ketika seorang wakil bupati tidak menerima delegasi, tidak mau menerima, tidak mau ya, melakukan tugas dari bupati, itu adalah yang dia lawan undang-undang. Karena undang-undang menyatakan bahwa wakil bupati tugasnya adalah membantu bupati. Nah, jadi masalahnya komunikasi terhenti karena memang saya tidak pernah ditugasi apa-apa. ya, 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 ya. Bang, kalau boleh tanya Bang, Ya, eh, apakah Abang diberitahu ketika struktur-struktur di bawah Abang, mulai ajudan, lalu kemudian protokol, dan seterusnya itu dikurangi atau ditarik kembali, apakah Abang mendapat pemberitahuan Bang? saya minta bukti surat tanda terima saya menerima informasi itu, baik melalui WhatsApp ataupun email ataupun faktualnya kertasnya. Tidak ada. Tidak ada Dan ya Bang ya? saya juga kemarin kalau nggak salah nonton acara ini, dan di situ Bupati bilang bahwa anak IPDN atau STPDN saya lupa, katanya harus Ya, dikaryakan kan. Berarti artinya ketika Anda bertanya kepada Bupati, apa betul ajudannya ditarik? Itu sebuah pengakuan kan dari Bupati bahwa anak IPDN dijadikan lurah. Ya nggak apa-apa anak IPDN, STPDN mau dijadiin lurah, dijadiin presiden, itu bukan urusan saya sebenarnya, bukan urusan Bapak juga, bukan urusan siapa. Tapi sebagai masyarakat Indramayu, meminta si wakil ini mesti kerja karena dia digaji oleh rakyat. Saya ini dibayar oleh rakyat mendapatkan segala kemewahan. Kalau nganggur yang rugi siapa? Rakyat. Saya mah ya, senang gaji buta. Itu kalau orang nggak benar. Tapi alhamdulillah orang tua saya mengajarkan bahwa jadilah orang benar. Jadi saya pikir enak sih gaji buta, tidur, makan, dibayar. Tapi saya pikir
Ya jangan begitulah, karena yang gaji saya itu bukan orang kaya, Pak. Yang menggaji Ya, saya kemewahan ini, itu bukan orang kaya, itu orang Indramayu yang pada susah cari uang kan gitu. Jadi saya pikir, ya sudahlah, artinya jangan tunjuk-tunjukkan. Toh saya juga dalam konteks pengunduran diri saya tidak menyalahkan siapapun, masih aja ya, disalah-salahin. Tapi saya bilang, saya sudah menyalahkan diri saya sendiri gitu loh. ya. Seperti itu. Ya, Bang, Ya, kalau boleh kita tanya juga, Bang, selama menjadi wakil bupati, apa ya. sih sebenarnya fasilitas, gaji, dan sebagainya yang Abang terima, Bang? Gaji itu ada 7 Ya, juta, 5 juta. Belum lagi ya, ada apa, diskanlah apa. Nih saya mau tunjukin ya. Hari ini saya baru terima uang dari BJB. Ada lagi nih tunjangan nih. Saya buka mana? Handphone ini lagi dipakai. Itu sekitar ya. berapa juta lagi? Ada 20 juta lagi. Saya nggak ngapa-ngapain. Udah sebulan tidur. Masuk lagi uang 40 juta nih. Artinya, Masya Allah, enak banget jadi pejabat di Indonesia, khususnya di Indramayu kan itu loh. Jadi banyak yang saya dapatkan. Ini mobil, ini harganya 700 juta. Belum lagi saya ada Fortuner lagi dan lain-lain. Masa orang dibayar dengan begitu besar dan digaji dan dikasih tunjangan, listriknya gratis. Listriknya gratis, so AC-nya banyak banget. Belum lagi semua itu nganggur. Masalahnya yang gaji saya ini bukan orang terkaya di Indonesia ataupun pengusaha atau pemilik apa. Yang gaji saya itu ibu-ibu tuh yang ada di Pasekan, ibu-ibu yang ada di apa Setigi dan lain-lainnya yang kerja jemur ikan nasi, jemur bandeng, nelayan yang tangannya pada kasar-kasar karena narikin jaring, petani yang punggungnya hitam karena kepanasan. Mereka menggaji orang ini begitu besar. Tadi masuk di Diskanla tuh, di dinas Ya, perikanan apa tuh, masuk apa operasional. Operasi apa? Saya nggak beroperasi apa-apa. Saya diem, saya udah nganggur, udah lama banget gitu loh. Bahkan ya, ya, ya. kemarin saya tes case. Bulan Januari saya tidak datang sekalipun ke Indramayu. Bayangin, bulan Januari saya tidak datang sekalipun ke Indramayu. Saya mau nunggu, Ya, ini saya dicariin nggak? Suruh kerja nggak? Enggak, Masya Allah. Berarti saya sudah harus mundur. ya. Bang, Abang di sosial media pernah cerita bahwa 1 bulan Abang punya fasilitas 100 juta untuk uang makan. Benar nggak segitu, Bang? Ya, itu kan bisa dilihat dari anggaran di DPRD kan ada anggarannya tuh. Berapa Ya, uang makan minum untuk bupati dan wakil bupati? Kan bisa dilihat itu. Jadi ya, jadi mungkin kalau gajinya 5 juta, lalu ada tunjangannya sampai 30 jutaan. Tapi kan ada ya, fasilitas-fasilitas lain. Ada ya, fasilitas kayak, mau saya bacain di sini? Nih, ya, kita masih punya waktu sedikit ya. ya, Ini nih. Sebentar, satu detik, satu detik. ya, Ini misalnya kayak, ini anggaran 2022 ya, asal kita lihat, bisa kita lihat bahwa pelaksanaan APBD tahun 2022 meliputi medical check up 15 juta. Enggak, saya nggak pernah medical check up. Meliputi kegiatan penyediaan wakil kepala daerah 194 juta. Penyediaan rumah tangga mencakup makan dan minum sebesar 561 juta. Dan wakil kepala daerah 483 juta. Makan minum 483 juta. Emang saya makan berlian? Terus apa, ada lagi administrasi keuangan wakil kepala daerah sebesar ini 1,1 miliar, meliputi itu tadilah. Jadi maksud saya begini, nggak apa-apa kalau memang kita mendapatkan segala kemewahan itu, tidak apa-apa. Asal sayanya bisa memenuhi seperempat aja janjinya. Saya bilang saya nggak bilang bupati atau siapa wali kota. Saya bilang, saya mendapatkan ini semua, asalkan saya bisa seperempat saja menepati janji saya. Atau 1/10 aja. Atau mungkin 1/100 saja. 1/100 begini hitungannya. Ada janji akan memberikan 300 ambulan ya, di setiap desa. Kasih aja 2 ambulan untuk saya, supaya saya bisa ngasih ke masyarakat. Akan menggaji, akan menaikkan honor 6.000 guru honorer. Ya udahlah, saya 10%-nya berarti 600. 1%-nya aja 6 orang deh, saya bisa naikkan hmm, honornya. Artinya saya ini orang yang tidak pantas mendapatkan kemewahan segitu banyak untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Wakilku ban serep, Mas, turut dibayar. Nggak mau saya. Nggak mau saya hmm, tidur dibayar. Jadi ini ya, kembali ke saya yang salah, saya yang zolim, saya yang bodoh.
saya tidak menyalahkan siapapun itu. Yang lainnya mulia, yang lainnya istimewa, yang lainnya setengah malaikat, silahkan. Saya orang bodoh, orang tolol, dan saya tidak mau digaji oleh rakyat kalau rakyatnya menderita. Dan saya ini mewah-mewahan. Sesimpel itu. Oh, intinya itu ya Bang ya, inti dari semuanya itu ya. Iya. Bang, kalau kalau boleh, kalau mau menyampaikan pesan gitu kepada Bupati Indramayu Bu Nina Agustina, apa yang ingin Abang sampaikan Bang? Semoga kita tetap sama-sama ingat kan gitu. Betapa Ya, pada saat kampanye kita ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mereka berkeringat dan orang-orang itu begitu mendambakan satu hal perubahan yang memang signifikan dan konkret dirasakan. Jadi saya rasa kenangan-kenangan itu insya Allah akan tetap terngiang di kepala kita dan mudah-mudahan itu menjadi energi untuk kinerjanya lebih baik lagi. Saya rasa saya support lah kalau memang beliau kerja bagus silahkan saya support. Saya tidak sedang mendegradasi kehormatan siapapun gitu. Tapi saya pribadi karena saya tidak punya tools itu, maka saya mundur. Kalau saya punya tools itu nggak apa-apa, punya alat untuk instrumen untuk bekerja. Masalah karena tidak ada, jadi saya ya sudah, Anda saja silakan, good luck, semoga bahagia, semoga sejahtera Indramayunya, nanti ketemu wakil yang mungkin juga bisa bekerja sama dengan baik, Indramayu baik. Artinya saya mundur, bukan mengorbankan kesannya saya jadi heroik ya. Saya ini pecundang bukan heroik. Saya mendingan geser, tapi yang penting nanti ada orang yang bisa kerja. Nanti kita lihat apakah besok kalau ada penggantinya, foto-foto wakil bupati akan dipasang tidak di semuanya. Nah, gitu. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi kalau pas zaman saya jadi wakil bupati, nggak ada tuh foto satupun ya, di tempat manapun gitu, kecuali di gedung DPRD. Beda ketika waktu ya. kampanye kan fotonya ada di mana-mana kan. Mudah-mudahan nanti wakil pengganti saya fotonya bisa bersanding, juga bisa duduk bersebelahan ketika lagi acara upacara 17 Agustusan bisa bareng kan itu. Jadi saya ikut senang kan itu. Artinya mundurnya saya ini bisa bermanfaat untuk orang lain yang mau bekerja untuk masyarakat. Dan pesan saya untuk masyarakat, nanti kita sama-sama Ya, lihat siapapun wakilnya, apakah bisa bekerja dengan benar atau tidak. ya, Bang. Ya, Setelah ini kalau pengunduran diri Abang dikabulkan dan kemudian diputuskan definitif, apa yang ingin Abang lakukan ke depan, Bang? pertama saya akan tobat nasuha, lalu saya akan minta maaf sama masyarakat karena waktu itu saya pernah door to door. Saya mungkin akan satu dua lah sambil santai minta maaf melalui segala media. Makanya bukan saya koar-koar di media karena kan media yang minta kayak acara ini yang meminta untuk ketemu sama saya. Jadi bukan saya Ya, minta acara ini kan artinya bukan saya ya, koar-koar di media tapi media itu menjadikan partner saya untuk meminta maaf kepada masyarakat. Lalu saya mungkin akan ngurus yayasan saya karena memang saya punya yayasan sebelumnya terkait tentang sosial lah semacam itu. Lalu ya. mungkin akan cari kerja mungkin apakah di Indramayu ada menerima kerja saya sebagai I don't know mungkin misalnya kayak manajer di restoran atau saya kembali ke entertainment main sinetron ya saya juga belum tahu nih. Artinya secara batin yang penting saya tenang dulu. Kalau kepalanya masih pusing banget. Saya pusing banget makanya eh, apa saya pikir dengan cara selesaikan satu persatu lebih mudah dulu. Saya selesaikan dulu urusan mundur. Saya juga sudah berkomunikasi sama Bupati melalui voice note bahwa saya tentu meminta maaf dalam pergaulan saya sehari-hari. Tentu saya punya banyak salah. Dan saya mendoakan semoga badai politik ini cepat berlalu dan menjadi yang lebih baiklah ke depannya semuanya. Oke. Bang, Iya, satu lagi nih pertanyaan pamungkas iya, dari saya, Bang. iya. Bang, apakah Anda tertarik untuk tahun 2024 itu ikut lagi kontestasi sebagai calon kepala daerah, Bang? Saya tidak putus asa tentang politik. Saya walaupun dikatakan bahwa politik itu tempatnya banyak orang jahat, kata keluarga saya ya, di politik Ya, itu penuh dengan trik pemanfaatan dan bohong dan membohongi, tapi saya yakin masih ada kesempatan untuk orang yang punya niat baik. Saya tentu nggak bilang saya ini orang baik, tapi saya punya niat baik. Nah, kalau niat itu bisa tertransformasi menjadi salah satu pejabat lagi, artinya pejabat itu kan melayani rakyat. Karena kalau nggak melayani rakyat berarti ya, penjahat namanya. Jadi, ya. apakah tertarik? Tentu masih tertarik akan hal itu. Tentu itu adalah menjadi salah satu sarana saya untuk mengabdi. Karena mengambil kewenangan, mengambil kekuasaan itu adalah turut andil dalam mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau masih tertarik tidak untuk pilkada, tentu masih tertarik pilkada. Tapi hati-hati, ini orang nih yang namanya Lucky ini pernah berjanji banyak sekali 99 dan ternyata tidak tertepati. Jadi besok itu harus benar-benar diawasi betul masyarakat harus benar-benar melihat saya ini kira-kira bakalan mundur atau tidak.
Jadi kalau misalnya nanti saya maju lagi jadi wakil, masyarakat pasti akan Ya. bertanya, jangan-jangan nanti mundur lagi karena nggak punya alat. Gitu. Jadi saya pikir ya kita lihat dinamika politiknya ke depan seperti apa. Oke, Bang. Tadi Ya, menyambung ini satu lagi. Kalau Abang maka jadi bupati misalkan di manapun ya, gitu, ya. punya wakil, akan Anda apakan wakil Anda, Bang? Saya sekarang sedang melakukan inisiasi kepada teman-teman di DPR RI. Pak, tolong dong kalau bisa wakil bupati, wakil wali kota ditiadakan saja. Kita rubah saja, kita ke apa? Kita gugat saja ke MK supaya nggak ada Ya, namanya wakil-wakilan lagi. Jadi menghemat uang negara lah gitu. Jadi bupati ya, ya, aja, ya. wali kota aja nanti. Kalau misalnya nanti ternyata dikabulkan, maka bisa menghemat banyak gitu. Kalau nanti bupatinya kenapa-napa, wali kotanya kenapa-napa, kan ada sekda kan gitu. Seperti di Indramayu kan kalau bupati yang nggak datang kan sekda yang datang bukan wakil bupati. Nah, tapi kalau ternyata itu tidak digugat ke MK dan saya misalnya jadi bupati dan saya punya wakil, saya kalau bisa minta wakilnya 10. Karena apa? Supaya janji-janjinya itu bisa terlaksana dan ada keterwakilan. Karena memang mengurus satu kabupaten itu tidak seperti mengurus satu yayasan atau rumah tangga. Ini mengurus Ya. sebegitu kompleks. Jadi artinya kalau bisa wakilnya yang banyak. Tapi kalau cuma dikasih wakil cuma satu, ya tentu akan saya manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Karena Anda sudah digaji, Anda dapat mobil 2, 3 malahan. Anda dapat rumah dinas. Jadi maksudnya jangan sampai tidur terus dibayar gitu loh. Harus kerja. Jadi insya Allah kalau nanti saya berkesempatan jadi gubernur atau jadi presiden, mungkin wakil presidennya akan saya berdayakan luar biasa. Nanti saya presiden nih, wakilnya akan saya berdayakan sangat luar biasa. Ataupun saya gubernur, tentu akan seperti itu. Oke, Bang. Terima kasih, Bang, Sama-sama. atas ngobrolnya luar biasa ini. Luar Terima biasa. kasih. Meskipun sudah mengajukan permohonan pengunduran diri, tapi Abang tetap semangat. Kita berdoa supaya Alhamdulillah. Abang ke depannya bisa memberikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk masyarakat banyak. Saya Amin. Feby Mahendra Putra, pamit undur diri, Bang. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Santi Santi Om, Shalom, Namo Buddhaya, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, Bang.